Sahabat, berjumpa kembali dengan saya, Romo Paulus Warisantoso Okarem, dalam seri Berziarah bersama Santa Teresa Lisieux di masa Prapaskah. Hari ini kita akan merenungkan Allah yang memberi berkelimpahan. Pemberian Allah itu berkelimpahan. Nah, apakah itu? Nanti akan kita lihat setelah kita mendoakan doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat, apakah Allah itu pilih kasih? Apakah Allah itu hanya memberi kepada mereka yang disukai saja? Santa Teresa bercerita, pengalamannya di biara menunjukkan betapa besarnya kasih karunia Allah itu. Santa Teresa mengatakan begini, saya ini bukan orang yang suci, saya ini bukan orang yang sangat saleh. Seringkali saya jatuh tertidur ketika bermeditasi. Seringkali saya tidak bisa konsentrasi dalam berdoa. Seringkali saya juga melakukan banyak kesalahan. Tetapi saya merasakan Allah itu menyediakan begitu luar biasa. Karena saya percaya Allah itu seperti seorang bapa yang tetap mencintai anaknya meskipun anaknya jatuh tertidur atau anaknya tetap terjaga dan belajar. Allah itu selalu memberi berlimpah-limpah, memberi secara berlebih. Yang dibutuhkan hanya aku percaya dan mau mengikuti Dia meskipun jatuh bangun, meskipun juga jatuh tertidur. Tapi Allah memberi berkelimpahan. Nah, hal ini hanya bisa kita mengerti kalau kita percaya kepadanya. Sahabat, cerita atau sharing dari Santa Teresa Lisieux itu barangkali memberi kita sebuah pencerahan. Apalagi kita yang kerap kali jatuh dalam dosa, yang hidup ya biasa-biasa saja, mungkin jauh dibandingkan dengan Santa Teresa Lisieux. Tapi Santa Teresa Lisieux juga menceritakan bahwa dia bukan orang yang sempurna. Dia pun kerap kali jatuh tertidur juga dalam jam-jam doa, jam-jam meditasi. Mungkin kita mengalami lebih sering, tapi kita nggak perlu takut dalam arti sejauh kita percaya Tuhan akan menyiapkan, memberi kita makanan berkelimpahan. Kalau Anda mengerti cerita mengenai perempuan Samaria yang siang hari datang ke sumur untuk ngambil air, lalu Yesus duduk di sana di pinggir sumur, lalu Yesus berkata, berilah aku minum. Lalu perempuan Samaria itu menjawab, wah,
kamu orang Yahudi, aku orang Samaria, kok kamu minta minum aku? Waktu itu orang Samaria dan orang Yahudi tidak saling bergaul. Lalu Yesus mengatakan, kalau kamu mengerti siapa orang yang minta minum ini, kamu tentu akan memberi dengan sukacita, karena dia akan memberi kamu air hidup. Yang setelah meminumnya kamu tidak akan haus lagi. Sahabat, ini air hidup yang diberikan oleh Yesus, yang akan kita terima secara berkelimpahan. Kalau kita mau datang dan percaya kepadanya, datang dan juga meminta kepadanya air hidup yang memberi kita kesegaran, memberi kita hidup terus-menerus. Sahabat, bacaan kitab suci yang akan saya ambil hari ini berkisah setelah Yesus bangkit. Lalu kemudian para murid kembali kepada kehidupan mereka sebelumnya sebagai nelayan. Dan di sini pada cerita dalam Injil Yohanes bab 21 ayat 2-7 diceritakan bagaimana Yesus memberi kepada murid-muridnya itu sesuatu yang berkelimpahan. Mari kita dengarkan bacaannya. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Cerita Injil ini bisa berkisah banyak hal, memberi inspirasi banyak sekali. Tapi secara singkat kita bisa melihat begini. Murid-murid ketika kembali kepada kehidupan mereka sebelum bertemu dengan Yesus, mengandalkan kemampuannya sendiri, mereka tidak memperoleh apa-apa. Hasilnya nol. Mereka sudah mengenal Yesus. Mereka sudah bergaul dengan Yesus 3 tahun lamanya. Tapi mereka kembali memilih untuk melakukan apa yang mereka lakukan seperti sebelum mereka mengenal Yesus. Hasilnya nihil. Tetapi ketika mereka mengikuti Yesus, mereka memperoleh sesuatu yang berkelimpahan. Ini juga berlaku untuk kita, murid-murid Yesus. Kalau kita berani mengandalkan Tuhan, mengikuti jalan yang Dia tunjukkan, Dia akan memberi kita sesuatu berkelimpahan. Sahabat, aksi Prapaskah yang bisa kita buat hari ini adalah mencoba bersyukur atas setiap karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Ungkapan syukur itu bisa melalui kata-kata. Kita berkata-kata yang baik kepada saudari-saudara kita. Atau kita bisa mengungkapkan syukur kita dalam tindakan yang lain. Kita juga menolong orang, berbagi dengan orang lain. Karena kita pun ditolong oleh Tuhan. Mari kita akhiri refleksi kita hari ini dengan mendoakan doa masa Prapaskah. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas masa Prapaskah yang Kau anugerahkan kepada kami. Meski belum semua dari kami dapat langsung hadir di gerejamu seperti masa-masa sebelumnya. Lewat masa Prapaskah ini, Engkau mengingatkan kami untuk menyadari segala kebaikan-Mu. Selama masa Prapaskah ini, Engkau melimpahkan rahmat untuk menyegarkan iman kami. Engkau mengajak kami bertobat, menyesali kekurangan dan dosa-dosa kami. Engkau mendorong kami untuk melepaskan diri dari belenggu nafsu yang menyesatkan. Engkau mengajar kami untuk hidup sederhana, mensyukuri segala anugerah-Mu, dan membantu orang-orang yang menderita. Selama masa Prapaskah ini, Engkau membimbing para calon baptis yang akan bersatu dengan kami melalui sakramen baptis. Dan sambil mendampingi mereka, kami pun Kau ajak menyegarkan rahmat baptisan yang pernah kami terima dari-Mu. Selama masa Prapaskah ini, kami juga berharap agar Engkau meneguhkan orang-orang yang kini berada di garis depan memerangi pandemi ini. Semoga mereka selalu kuat dan Kau lindungi dari segala mara bahaya. Berkatilah keluarga mereka juga, agar senantiasa sehat senantiasa. Semoga karena rahmat-Mu yang Kau limpahkan selama masa Prapaskah ini, kami semakin suci, semakin bersatu sebagai umat kesayangan-Mu, dan berani meneladan Yesus Putra-Mu yang rela menderita sengsara, wafat, dan bangkit untuk menyelamatkan kami. Ingatlah juga akan mereka yang telah menjadi korban pandemi. Terimalah arwah mereka dalam pangkuan-Mu. Berikanlah berkat kesembuhan juga bagi mereka yang sekarang sedang sakit. Semua ini kami haturkan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.